Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Novitasari. Saya dari kelas 10 AK1. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sedikit tentang pelajaran sejarah Indonesia dengan materi zaman praaksara dan prasejarah. Sebelum sampai ke era modern seperti sekarang ini, para nenek moyang kita telah melalui banyak proses dalam hidupnya, termasuk saat dimana mereka tak mengenal apa-apa, bahkan tulisan. Masa ini kita mengenalnya sebagai masa praaksara. Praaksara atau nirleka atau prasejarah sendiri secara harafiah berarti sebelum atau pra, dan aksara yang artinya tulisan. Ini adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan dan hanya mengandalkan fosil atau sisa makhluk hidup yang telah membatu, dan artefak atau sisa peralatan manusia yang membatu. Untuk mempelajari kehidupannya, dimulainya masa praaksara sendiri hingga kini belum diketahui secara pasti dan belum bisa dibuktikan. Namun, satu hal yang pasti, masa praaksara dimulai sejak manusia purba mulai ada di muka bumi. Selanjutnya, zaman logam. Zaman perundagian berlangsung pada zaman logam, kira-kira sejak 500 sebelum Masehi. Disebut zaman logam karena mayoritas peralatan dari zaman ini terbuat dari perunggu lalu besi. Setelah melalui zaman logam, selanjutnya kita akan membahas tentang fosil manusia purba. Di dalam kehidupan masyarakat praaksara, Pulau Jawa menduduki tempat yang penting dalam penelitian fosil-fosil manusia purba. Penemuan pertama, fosil Pithecanthropus erectus oleh Eugene Dubois, dan penemuan fosil-fosil lainnya di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo menyebabkan Pulau Jawa terkenal di kalangan pakar kepurbakalaan dunia. Di antara beberapa fosil manusia purba yang ditemukan di Pulau Jawa, ada Meganthropus paleojavanicus yang ditemukan di Sangiran oleh von Koenigswald pada tahun 1936 dan 1941, dan Marx pada tahun 1953. Setelah itu ada juga Pithecanthropus erectus, Homo soloensis, dan Homo wajakensis. Fosil Pithecanthropus ditemukan di Trinil, Perning dekat Mojokerto, Sangirang, Kedung Brubus, Sambung Macan, dan Ngandong. Fosil-fosil tersebut terdapat pada lapisan puncangan dan kabuh. Berarti Pithecanthropus diperkirakan hidup di masa yang sama dengan Meganthropus, namun lebih panjang rentang tahunnya, yakni antara 2 juta hingga 30.000 tahun lalu. Homo soloensis, yang merupakan spesies Homo paling tua, diperkirakan hidup di Indonesia sekitar 550.000 tahun lalu, dan ditemukan di dua tempat terpisah, tapi sama-sama di tepian Bengawan Solo pada tahun 1931 sampai 1933. Sementara Homo wajakensis ditemukan di Wajak Tulungagung. Homo wajakensis termasuk homo yang paling muda, yakni hidup di Indonesia mulai 40.000 hingga 15.000 tahun lalu. Selanjutnya, kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia termasuk dalam rumpun Austronesia. Mereka menetap di Nusantara hingga disebut bangsa Melayu Indonesia. Perpindahan dari Yunan ke Nusantara dilakukan dalam 2 gelombang. Pada masa perpindahan gelombang kedua itulah beberapa kebudayaan yang dianggap lebih maju juga ikut mereka kembangkan di Nusantara. Adapun bangsa Melayu yang dibagi menjadi 2, yaitu bangsa Purto Melayu atau Melayu Tua dan bangsa Melayu Muda atau Deutero Melayu. Bangsa Purto Melayu atau Melayu Tua memasuki wilayah Indonesia sekitar tahun 1500 sebelum Masehi.
Mereka menempuh dua jalur, yaitu jalur barat melalui semenanjung Malaysia sampai Sumatera, dan jalur timur melalui Filipina sampai Sulawesi. Bangsa di rumpun Austronesia ini memiliki kebudayaan yang lebih maju dibandingkan manusia purba yang telah lebih dahulu ada di Indonesia. Kebudayaan mereka dikenal sebagai kebudayaan Neolitikum yang mampu membuat peralatan dari batu yang sudah dihaluskan. Hasil kebudayaan dari zaman Neolitikum adalah kapak persegi, kapak batu, perhiasan, pakaian dari kulit, dan tembikar. Yang kedua adalah bangsa Melayu Muda atau Deutero Melayu. Memasuki wilayah Indonesia dalam kurun waktu 500 sebelum Masehi hingga 300 sebelum Masehi. Seperti pendahulunya, Porto Melayu termasuk dalam rumpun Austronesia. Mereka memasuki wilayah Indonesia melalui jalur barat, mulai dari Teluk Tonkin menyusuri daratan semenanjung Malaysia, lalu menyeberang Selat Malaka ke Sumatera. Dari pulau ini ada yang meneruskan ke Jawa. Kemudian dari Jawa ada yang menyebar ke bagian selatan dan timur Kalimantan, lalu ke Sulawesi. Selanjutnya, kehidupan sosial ekonomi masa praaksara. Secara garis besar, kehidupan sosial ekonomi pada masa praaksara dibedakan menjadi dua, yaitu food gathering atau masa berburu dan meramu, dan food producing atau masa bercocok tanam. Hal ini ditandai dengan ditemukannya bukti-bukti seperti Kejokkenmodinger atau tumpukan sampah makanan berupa kulit kerang dan tulang belulang yang telah membatu, dan Abris Saus Roques atau gua-gua karang sebagai tempat tinggal manusia purba. Adapun zaman batu. Zaman batu itu sendiri dibagi menjadi 4 bagian, yaitu zaman batu tua atau Paleolitikum, zaman batu tengah atau Mesolitikum, zaman batu muda atau Neolitikum, dan zaman batu besar atau Megalitikum. Zaman batu tua atau Paleolitikum disebut zaman batu tua karena alat-alat batu buatan manusia masih dikerjakan secara kasar, tidak diasah atau dipolis. Dilihat dari sudut mata pencariannya, periode ini disebut masa pengumpulan makanan atau bisa disebut dengan food gathering. Manusia di zaman batu tua masih hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dan belum tahu tentang bercocok tanam. Ada 2 kebudayaan yang menjadi patokan zaman batu tua, yaitu kebudayaan Paci atau Pithecanthropus dan kebudayaan
ngandong, blora, atau Homo wajakensis, dan Homo soloensis. Alat-alat yang dihasilkan antara lain kapak genggam atau kapak perimbas atau golongan coper, alat-alat dari tulang binatang atau tandur rusa, dan flakes dari batu kalkedon berguna untuk mengupas makanan. Yang kedua adalah zaman batu tengah atau bisa disebut dengan Mesolitikum. Ciri-ciri zaman batu tengah atau Mesolitikum adalah nomaden dan mengumpulkan makanan atau bisa disebut dengan food gathering. Alat-alat yang dihasilkan nyaris sama dengan zaman Paleolitikum, yaitu alat-alat batu kasar. Ditemukan di bukit karang pinggir pantai yang disebut joken. Alat-alat berupa kapak genggam atau pebble atau kapak pendek, pipisan, dan kapak-kapak dari batu yang telah dibelah. Alat tersebut banyak ditemukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Flores. 3 bagian penting dari kebudayaan Mesolitikum adalah pebble kultur atau alat kebudayaan kapak genggam dari Joken-Modinger, bone kultur, alat kebudayaan dari tulang sampung, flax kultur, kebudayaan alat cerpih dari Abruzos rocks atau Toala. Manusia pendukung kebudayaan Mesolitikum adalah bangsa Papua Melanozoik. Yang ketiga adalah zaman batu muda atau biasa disebut dengan Neolitikum. Ciri utama zaman batu muda atau Neolitikum adalah alat-alat batu buatan manusia sudah dipolis atau diasah sehingga halus dan indah. Alat yang dihasilkan yaitu kapak persegi, misalnya beliung, pacul, dan tora yang banyak terdapat di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Adapun kapak batu atau kapak persegi berleher dari Minahasa, perhiasan atau gelang dan kalung dari batu indah ditemukan di Jawa. Pakaian dari kulit kayu dan tembikar atau belaga ditemukan di Sumatera, Jawa, Melolo atau Sunda. Manusia pendukung kebudayaan Neolitikum adalah Austronesia atau Austria, Austroasia atau Khmer Indokina. Dan yang terakhir adalah zaman batu besar atau biasa disebut dengan Megalitikum. Hasil kebudayaan dari zaman batu besar atau Megalitikum adalah menhir, yaitu tugu batu atau tiang batu yang terbuat dari batu tunggal dan ditempatkan di tempat-tempat tertentu. Berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Dolmen, yaitu meja batu, tempat untuk meletakkan sesaji yang akan dipersembahkan kepada roh nenek moyang. Sarkofagus, peti jenazah yang terbuat dari batu utuh. Kubur batu, peti jenazah yang terdiri dari lempengan batu pipi. Unden berunduk, yaitu bangunan suci, tempat memuja roh nenek moyang yang dibuat dengan bentuk bertingkat-tingkat. Waruga, yaitu kubur batu yang berbentuk kubus dan terbuat dari batu utuh. Arca, yaitu patung yang menggambarkan manusia atau binatang. Binatang yang dibuat dari arca antara lain kerbau, gajah, dan kera. Ditemukan di Lampung, Jawa Tengah,
dan Jawa Timur. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai zaman praaksara dan prasejarah. Sekarang saya akan memberikan 5 pertanyaan. Yang pertama adalah sebutkan kebudayaan yang menjadi patokan pada zaman Batu Tua. Yang kedua adalah sebutkan ciri-ciri pada zaman Batu Tengah atau Mesolitikum. Yang ketiga adalah sebutkan bagian penting kebudayaan dari Mesolitikum. Yang keempat adalah sebutkan ciri utama pada zaman Batu Muda atau Neolitikum. Dan yang terakhir adalah sebutkan hasil kebudayaan dari zaman Batu Besar atau Megalitikum. Jawaban dari pertanyaan saya. Nomor 1, kebudayaan Pacitan atau Pithecanthropus. Kebudayaan Ngandong Blora atau Homo wajakensis dan Homo soloensis. Nomor 2, nomaden dan mengumpulkan makanan atau food gathering. Alat-alat yang dihasilkan nyaris sama dengan zaman Paleolitikum, yaitu alat-alat batu kasar. Ditemukan di Bukit Kerang di pinggir pantai yang disebut Kejoken. Alat-alat berupa kapak genggam atau pebble, kapak pendek, pipisan, dan kapak-kapak dari batu yang dibelah. Nomor 3, pebble kultur, yaitu alat kebudayaan kapak genggam dari Kejoken Mojinger. Bone kultur, yaitu alat kebudayaan dari tulang sampung. Wax kultur, kebudayaan alat serpi dari Abruzos Rocks atau Toala. Nomor 4, ciri utama zaman Batu Muda atau Neolitikum adalah alat-alat batu buatan manusia sudah diasah atau dipolis sehingga halus dan indah. Dan jawaban yang terakhir, hasil kebudayaan dari zaman Batu Besar atau Megalitikum adalah menhir, dolmen, sarkofagus, kubur batu, punden berunduk, waruga, dan arca. Dan apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.